Saya mengerti bahwa kekristenan itu bukan mengajarkan untuk menjadi hidup yang baik, tetapi menjadi hidup yang benar. Hidup yang baik tetapi tidak menjadi hidup yang benar, itu sama saja dengan omong kosong. Kita hidup berbuat baik, melakukan amal ibadah, melakukan sedekah apapun itu, tapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu kosong. Jadi saya belajar bahwa di sini kehidupan benar itu lebih penting daripada kehidupan yang baik. Karena dalam kekristenan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Makanya saya menerima Yesus, karena saya sadar diri saya nggak sempurna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum? Semoga antum semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semuanya berada. Amin amin ya rabbal alamin. Toib, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya sebelum hijrah yaitu Gregorius Fahik. Dan nama setelah hijrah yaitu Ahmad Misbah, yang artinya lampu yang terpuji. Saya masuk Islam pada tahun 2011. Mengapa saya masuk Islam? Yaitu saya membandingkan antara kebersihannya orang Islam dengan kebersihannya orang Kristen. Perlu diketahui, saya berapa tahun ya di Kristen ya? Dari 11 saya masuk Islam, berarti saya umur sekitaran 17 tahun. Yaitu SD saya masuk di sekolah SD, sekolah Kristen, SMP pun di sekolah Kristen. Cuma saya tinggal di asrama, yaitu asrama itu nanti pas SMA-nya bakal kita jadi calon pastor. Dan alhamdulillah, qadarullah, saya masuk Islam, pindah ke Flores terus masuk Islam. Dan perlu diketahui, kebersihannya orang Kristen sama orang Islam itu beda jauh. Islam itu lebih mengajarkan kebersihan secara detail. Kristen nggak ada yang memerintahkan kita untuk bersih, nggak ada. Habis buang air, habis hubungan, habis buang air kecil maupun air besar, tidak ada perintah untuk membersihkannya, tidak ada. Dalam Islam, masya Allah, tabarakallah, sangat detail, sangat dianjurkan, diperintahkan. Nih caranya seperti ini, caranya seperti ini. Itu namanya yang benar. Kita melakukan kebaikan diiringi dengan kebenaran. Makanya itu salah tuh bocah tuh. Dia mengatakan kalau kita melakukan kebaikan, kalau tidak benar di sisi Tuhan, maka tidak benar, omong kosong. Ya benar, emang benar. Cuma dia tidak mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah secara detail. Dia hanya ingin melakukan kebaikan karenanya manusia, bukan karena Tuhan. Makanya tidak benar. Dia menjalankan agama tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya, tidak sesuai dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala maupun petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak benar. Dia melakukan kebaikan, makanya capek sendiri. Capek sendiri akhirnya masuk Kristen dan murtad menjadi kafir. Itu dia, karena dia melakukan kebaikan bukan karena ridhonya Allah. Dia melakukan bukan karena mengikuti petunjuknya, bukan mengikuti petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengikuti hawa nafsu. Dan akhirnya capek dan bosan dan pindah agama. Itu salahnya di situ. Kalau dia melakukan kebaikan mengikuti petunjuk, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang telah diperintahkan kepada kita, maka insya Allah kita akan hidup tenang, bahagia, gembira.
Senyum. Tidak ada kesalahan-kesalahan kalau kita hidupnya sesuai dengan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia itu tidak mengikuti petunjuk, makanya salah. Akhirnya capek melakukan kebaikan dia karena tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama Islam. Maka sebutnya itu dia itu Islamnya abal-abal, Islamnya KTP. Cuman baca doang, nggak memahami apa sih yang sebenarnya yang diajarkan Islam. Gimana caranya sih yang diajarkan Islam? Kamu perlu ketahui ya. Saya masuk Islam, itu saya benar-benar membandingkan kebersihannya orang Islam sama orang Kristen. Kamu baca di kitab manapun dalam Alkitab, tidak ada yang diperintahkan dalam Alkitab yang mengatakan kebersihan itu harus seperti ini, kebersihan itu harus seperti ini. Kita ketika masuk ke kamar mandi membuang air seperti ini. Kita ketika masuk kamar mandi kita baca ini. Enggak ada seperti itu. Dalam Islam telah mengajarkan secara detail. Fulan masuk WC, masuk kamar mandi harus membaca ini dengan kaki ini, keluar dengan kaki ini. Cara membersihkannya gimana? Dijelaskan secara detail. Karena Islam adalah agama yang sempurna, bukan agamanya abal-abal. Paham sampai di sini? Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu untuk semua alam semesta. Rahmat bagi alam semesta, bagi seluruh manusia. Hudal lil muttaqin, dan petunjuknya bagi orang yang bertakwa. Itu Islam. Makanya jadi Islam itu jangan abal-abal, biar nggak digoda. Saya masuk Islam itu karena saya telah mempelajari, benar-benar membandingkan. Oh ini loh kesalahan-kesalahannya Kristen itu di sini, kebenarannya Islam itu di sini. Mengapa kamu membuat baik sampai bosan dan akhirnya capek dan akhirnya pindah ke agama yang lain? Karena kamu berbuat kebaikan bukan mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya salah, tidak benar. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menuntun kita, menunjukkan kepada kita dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesalahan. Jalan kebenaran yaitu adalah kita melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita akan melakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran. Kalau kita melakukan kebaikan sesuai nafsu kita, maka akan salah. Karena kita melakukan kebaikan hanya untuk dipuji manusia. Ria'an nas, hanya untuk dilihat oleh manusia. Melakukan kebaikan hanya dipuji manusia. Oh, si fulan Masya Allah, kaya raya, suka berinfak. Itu kesalahannya, niatnya karena bukan Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan akhirnya capek melakukan kebaikan. Maka orang yang ria, orang yang melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, suatu saat nanti akan capek dan bosan melakukan kebaikan. Tapi orang yang melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu Wa Taala semata dan mengikuti petunjuk kebenaran yang disampaikan oleh Rasulnya, maka hidupnya bahagia, santai, enjoy, senang, bahagia, tersenyum, mendapatkan musibah, senyum, alhamdulillah senyum, tetap bahagia. Itu orang mengikuti petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tadi dua pilihan, dua jalan kebenaran dan jalan kesalahan. Sekarang gini, kamu dikasih dikasih orang untuk pergi ke Jakarta atau pergi ke Kupang. Terus kamu memilih jalan yang salah. Apakah kamu sampai ke Kupang atau sampai ke Jakarta? Kamu dari Bogor ke Jakarta, terus kamu pilih jalan yang salah, bukannya dari Bogor melewati Depok, melewati ini, tapi kamu dari Bogor melewati Sukabumi, terus dari Sukabumi terus tembus ke Bandung, terus dari Bandung tembus ke Surabaya. Itu kamu pilih jalan yang salah.
Jalan udah ditunjukkan nama orang baik-baik. Ini jalannya nih dari Bogor ke Parung, ke Depok, terus dari Depok ke Lebak Bulus, terus sampai Jakarta deh. Itu jalan kebenaran telah ditunjuk. Kalau kita telah dikasih tahu jalan kebenaran, tapi kita milih jalan yang salah, itu kembali kepada Anda sendiri. Hidayah itu mahal, akhi. Enggak semurah yang kamu belanjakan. Hidayah itu mahal. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mahal. Makanya kita sebagai umat muslim selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Maka kita selalu berdoa, ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati kami kepada agamamu. Kemudian kita berdoa lagi, ya Maha yang membolak-balikkan hati, yang memutar-balikkan hati. Luruskan hati kami untuk ketaatan kepadamu. Maka itu adalah seorang Islam itu melakukan kebaikan dan diiringi dengan kebenaran. Kalau sesuai dengan kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka kita akan bahagia. Kita akan senantiasa merasa bahagia. Tapi ketika kita melakukan kebaikan hanya dilihat oleh manusia, maka kita akan capek dan akan membosankan. Dan suatu saat nanti kita akan pindah agama. Itu seperti yang Anda lakukan. Anda lakukan itu karena Anda melakukan kebaikan, tapi tidak diiringi dengan kebenaran, tidak diiringi dengan petunjuk dari Nabi SAW, makanya Anda telah tersesat. Makanya Anda kalau melakukan kebaikan, maka iringi dengan kebenaran, ikuti petunjuk-petunjuk alul arur yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, maka kamu akan mencapai tingkat yang bahagia, insya Allah. Makanya kalau ngomong jangan jadi Islam abal-abal. Oke? Assalamualaikum.